Haleluya. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita mau datang bersama-sama menyembah, memuliakan Tuhan, mengagungkan, memuliakan namanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami mau menyembah-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Sebab Engkau Allah yang layak kami muliakan, kami agungkan. Yesus Kristus namanya. Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Bapa di surga, urapi setiap kami semua ya. Inilah kami, umat-Mu Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa-Mu sisa nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa-Mu sisa nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih ya Roh Kudus. Oh, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa-Mu sisa nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa-Mu sisa nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, Roh Kudus
hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bila Roh Allah turut bekerja di antara kita, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh, Yesus, haleluya. Sungguh bagimu tiada yang mustahil ya Tuhan, tiada yang mustahil ya Yesus. Ya Roh Kudus, nyatakanlah kuasamu, urapanmu ya Roh Kudus. Oh, tiada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Yesus, Jesus, terima kasih ya Roh Kudus. Urapi kami semua ya Roh Kudus, urapi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh, kiara la barabala bataka sherere. Ku makan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini.
takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri selalu menyadari bahwa rancangan indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Oh, ku kagum akan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti
Engkau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu, Tuhan. Kau sungguh baik, oh Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus. Tuhan, Kau sungguh baik, Yesus. Oh Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Oh yeah. Haleluya. Oh Yesus, Kau baik. Tuhan, Kau baik. Selamanya Kau baik, Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, oh, Kau sungguh baik. Kau teramat baik ya Tuhan. Oh, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Tuhan selamanya. Yesus. Haleluya. Oh yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik ya Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, Jauh melebihi segala yang ku pinta. Ya telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Yeah. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup.
hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa, selamanya Tuhan, Kau sanggup. Kami percaya kepada Engkau ya Tuhan, Kau yang sanggupkan kami Tuhan. Oh, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa, selamanya dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa, selamanya Tuhan, Kau sanggup, selamanya Tuhan, Kau sanggup, selamanya Tuhan, Kau sanggup. Haleluya. Selamanya Kau sanggup ya Tuhan. Kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami semua bisa, kami semua mampu, dan kami sanggup karena kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji memuliakan Engkau, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya, luar biasa. Kalau saya bertanya, siapa kita? Bapak Ibu Saudara menjawab, Genpil Jaya Jaya gitu ya. Genpil Jaya Jaya 3 kali ya. Siapa kita? Sebentar. Cuma Bu Melvin suaranya paling kenceng. Coba yang belakang-belakang. Weh, ada gerombolan pria-pria hebatnya Tuhan. Siapa kita? Singernya dibunyikan dong, jangan kalah. Ya. Siapa kita? Genpil Jaya Jaya Jaya. Masih belendek. Masih belendek. Sekali lagi yang keras dan kenceng ya. Siapa kita? Genpil Jaya Jaya Jaya. Haleluya. Tuhan kita itu baik, amin. Coba jempolmu di mana? Oh, tidak ketinggalan jempolnya? Iya. Tuhan kita itu baik. Haleluya. Thank you Jesus. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Amin. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Lagi. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Dari setiap suku, kaum dan bahasa datang bersujud menyembah Dia. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya. Ku sembah
sebab Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kaulah Tuhan. Yeah. Tuhan kita baik bersama-sama, amin. Ya. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Haleluya. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Lagi, hey, hey. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Dari setiap suku, kaum dan bahasa datang bersujud menyembah Dia. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Sebab Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Sebab Kau Tuhan. Dari awal lagi ya. Haleluya. Sama-sama. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Oh, Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Lagi. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Tuhan Kau baik, kasih setiamu selamanya. Dari setiap suku, kaum dan bahasa datang bersujud dan menyembah. Ku sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Sebab Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Sebab Kau Tuhan. We worship You, we worship You. Haleluya, haleluya, we worship You. For who You are, we worship You, we worship You. Haleluya, haleluya, we worship You. For You are. Yeah. Mana jempolnya lagi katakan? Dia begitu baik buat kita semuanya, men. You aku. All the time, you are Oh, yeah. good. All the time, you are good. You aku. All the time, all the time. You are Oh, you aku. all the time. Oh, thank you Jesus. You are good. Lagi. All the time, you are good. You are good. All the time, You aku. Dari setiap suku, kaum dan bahasa datang bersujud dan menyembah Dia. Ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau. Sebab Kau Tuhan. We worship You, we worship You. Haleluya, haleluya, we worship You. For who You are, we worship You, we worship You. Haleluya, haleluya, we worship You. For who You are, for who You are.
jiwaku. Haleluya. Katakan kepada kanan kirimu, Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Hari ini, bulan ini adalah bulan kelahiran Genpil. Amin. 10 Oktober kemarin adalah 19 tahun sudah ada di kota Solo ini. Kita mau terbang tinggi bersama-sama, amin. Tuhan adalah sumber kekuatan, bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui, bersama Dia ku dibawa bagai Raja Wali. Kita mau berterbang bersama-sama Dia, amin. Haleluya. Sama-sama. Tuhan adalah sumber kekuatan. Yuk. Bersama Dia ku dalam kemenangan. Bukit, bukit, gunung dan badai ku lalui, sama-sama ya. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Yo, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Hey, bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah sumber kekuatan yang kencang. Bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung dan badai ku lalui. Ayo kencang sama-sama. Bersama Dia ku terbang bagai Raja Wali. Menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu, ku bersamamu Tuhan. Oh, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, makin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali, bagai Raja. Coba tangannya direntangan, coba. Kita mau terbang bersama-sama, amin. Kita mau terbang bersama-sama ya. Oh, oh, terbang tinggi, semakin tinggi, jauh tinggi, bagai Raja Wali. Terbang tinggi, oh, oh, jauh tinggi, bagai Raja. Sama-sama ya. Terbang tinggi, semakin tinggi,
Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali. Haleluya, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa bagi jemaat generasi pilihan. Kami sudah genap berusia 19 tahun di tanggal 10 bulan 10 di bulan ini. Kami bersyukur betapa besarnya kasih dan kemurahan Tuhan atas gerejanya. Kami bersyukur betapa banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami. Kami melihat karya Tuhan yang ajaib di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ajari kami jemaat-Mu untuk selalu bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dan usia yang ke-19, kami percaya Engkau tambahkan iman jemaat-Mu. Engkau berikan Tuhan semangat yang menyala-nyala lagi. Jangan biarkan kami meninggalkan kasih mula-mula. Tetapi Tuhan, kami akan pelihara kasih mula-mula kepada Tuhan, supaya hidup kami selalu dibaharui dan jemaat-Mu akan mengalami perubahan. Berikan kami terus ya Tuhan, roh yang terus berkenan di hadapan-Mu, supaya ketika kami berkenan di hadapan-Mu, maka apa saja yang kami minta dan doakan, pasti Tuhan genapi atas gerejanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur juga. Kalau kemarin kami juga para umat sudah merayakan ulang tahun dengan sederhana, tapi kami yakin Tuhan untuk kedepannya kami mau Engkau lebih lagi ya Tuhan memberkati jemaat, supaya kami bisa bersyukur atas kasih-Mu yang besar atas gerejanya di tempat ini. Kami rindu Tuhan perubahan terjadi dari jemaat yang bodoh menjadi pintar, dari jemaat yang kurang mampu dibuat Tuhan luar biasa, dari kami yang terus mungkin lelah secara roh, Tuhan akan beri kekuatan yang baru dan memberikan hati yang baru untuk kami terus mencari wajah Tuhan. Terima kasih Bapa untuk itu. Kami bersyukur juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih terus bisa melayani Tuhan. Semua akan kasih dan kemurahan Tuhan, baik pelayan-pelayan yang ada di dalam musik, di pujian, di soundman, omong tamu, pendoa, juga untuk yang penari, multimedia, semuanya Tuhan. Apapun yang kami berikan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan belum ada apa-apanya dibandingkan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi generasi pilihan. Kami rindu untuk tahun-tahun ke depannya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberikan kami semangat untuk mencari jiwa-jiwa, untuk kami haus terus Tuhan mencari jiwa-jiwa agar banyak orang yang bertobat menyembah Allah di tempat ini. Dan kami rindu terutama Tuhan untuk kampung di mana kami berada, di Pucang Sawit ini. Biarlah Tuhan Engkau yang membuat jemaat-Mu yang mungkin lama tidak datang atau Kristen-Kristen yang tertidur, dalam nama Yesus aku bangkitkan roh mereka pagi ini. Tuhan juga jangkau setiap mereka yang belum percaya. Kiranya Tuhan tariklah mereka datang mendekat kepadamu melalui doa-doa kami. Tuhan Yesus yang hari ini bekerja untuk menarik semua orang datang kepadamu di rumahmu ini, sehingga rumahmu ini penuh dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap hari ada pujian, penyembahan dari rumah ini. Setiap mereka yang datang berlalu lalang dari depan gereja, dari samping kanan, mereka akan terdengar, mereka akan dihisap oleh Roh Kudus melalui pujian yang ada di rumah ini. Terima kasih Bapak, kami percaya kuasa-Mu nyata di sini, kuasa-Mu dahsyat ada di sini. Terus Tuhan bekerjalah atas hamba-Mu yang sudah Kau pilih menjadi pemimpin kami, Bapak Ibu dan seluruh pelayan-pelayan yang lain, terutama gembala kami. Tuhan urapi, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, dan terus diberikan kemampuan untuk terus melanjutkan karya Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami percaya untuk selanjutnya Allah terus melanjutkan kasih setianya bagi rumah-Mu ini. Terima kasih. Kami juga doakan Tuhan untuk di mana kota Solo Engkau Tuhan memberikan supaya kota Solo tetap aman, kondusif dengan pimpinan Pak Gibran dan Pak Teguh. Berkatilah mereka berdua untuk bisa menjadi pemimpin yang penuh teladan, pemimpin yang benar-benar membawa kemajuan bagi kota ini, sehingga kota ini memberikan inspirasi bagi kota-kota yang lain. Bahkan kami berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia juga semakin maju, semakin dahsyat, semakin luar biasa, banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Kami berdoa untuk kepemimpinan Jokowi yang sampai nanti 2024, Tuhan terus teguhkan, kuatkan,
dan terus diberi Tuhan kemampuan untuk membawa jemaat seluruh Indonesia menjadi kemajuan yang luar biasa. Bahkan kami doakan untuk pemilu yang akan datang, kiranya Tuhan memberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga perubahan terjadi untuk Indonesia mencapai Indonesia emas di 2024, di 2000 tahun 45 nanti. Tuhan, kami kerjakan, kami percaya Tuhan, kami akan melaksanakan amanat agung Tuhan melalui doa-doa kami supaya banyak jiwa dimenangkan Tuhan di seluruh Indonesia, di kota Solo, bahkan di seluruh kampung ini. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar bagi keluarga kami, generasi pilihan hari ini. Dan kami siapkan hati kami untuk kami menyambut firman-Mu. Biarlah seperti Maria yang duduk diam di kaki Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kau angkatku melewati badai, ku jadi kuat karena Dia menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku di atas badai, ku jadi kuat karena Dia menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Saat ku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai Dia jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai, ku jadi kuat karena Dia menopangku. Lebih dari yang dapat. Oh, Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai, ku jadi kuat karena Dia menopangku. Lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat, lebih dari yang dapat ku perbuat. Bapak, terima kasih buat ibadah pagi ini. Kami bersyukur 19 tahun Tuhan menyertai gereja ini ada dan sebagaimana ada karena kasih karunia Tuhan. Semua kisah, semua cerita tentang gereja ini adalah mengisahkan tentang Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami ceritakan kecuali Tuhan. Ketika kami menerima gedung ini, itu juga tentang Engkau yang baik. Ketika ada jemaat Tuhan yang sakit dan mereka sembuh, itu juga tentang Engkau yang baik. Jemaat Tuhan yang diberkati, yang sekarang memiliki banyak harta, benda yang Tuhan berikan juga tentang Engkau yang baik. Semuanya bercerita tentang Tuhan. Dan Tuhan adil kalau kami juga senantiasa jadi penyembah Tuhan yang tahu mengucap syukur. Jangan biarkan kami jadi orang yang berbeda dan berbelok. Setelah kami diberkati, kami tidak ingat Tuhan. Seperti kitab Ulangan pasal 6, bukankah demikian kata Tuhan? Hendaklah engkau mengingat siapa engkau dulu ketika engkau di Mesir, dan aku membawamu keluar dari tanah Mesir, masuk pada tanah perjanjian. Demikianlah firman Tuhan mengingatkan kami.
Kami juga demikian, siapa kami dulu dan kami sekarang semua karena kebaikan Tuhan yang telah kami terima. Ajar kami semakin tahu mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Allah. Dan kami percaya, kalau kami punya hati yang bersyukur dan beriman, bertambah-tambah imannya, ke depannya pasti sesuatu yang mulia menanti kami semuanya. Pasti jadi orang yang diberkati Tuhan, jadi orang berbeda, dan Tuhan akan ciptakan kebaikan-kebaikan lebih lagi, supaya lewat itu semuanya nama Tuhan semakin dimuliakan. Mari Allah berbicara lewat mulut hamba-Mu, sampaikan firman Tuhan supaya kami semakin mengerti kebenaran firman Tuhan dan semakin mantap dalam pengiringan akan Tuhan. Semua kami yang bertelinga, biar Tuhan bukakan telinga rohani kami supaya kami tidak sekedar mendengar secara fisik, tapi kami mendengar di batin kami. Supaya batin kami menyimpan segala rahasia kebenaran firman Tuhan dan akan terus kami pegang sampai akhir ayat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Salam Bapak Ibu. Ya, kemarin tanggal 10 kita genap berusia 19 tahun. Ya, usia yang sudah tidak muda lagi sebetulnya, tapi banyak gereja juga lebih tua dari itu. Juga ada gereja lebih muda dari itu, sudah bertumbuh dengan sangat luar biasa. Jadi kedaulatan gereja itu bertumbuh memang di tangan Tuhan. Katakan amin. Ya, tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau kita bertumbuh, ya besok kita langsung datang orang ribu orang datang, ya. Cara Tuhan punya. Tapi Tuhan tidak seperti itu model. Dia punya tujuan sendiri. Tidak Allah yang simsalabim, ada kadabra, tidak gitu ya. Tapi Allah mau kita lewat kita bekerjanya. Disiapkan hati kita, semakin kita mengerti firman-Nya, kehendak-Nya, semakin Tuhan buat pertumbuhan kita masing-masing bertumbuh. Pertumbuhan setiap kita itu berdampak langsung pada gereja lokal kita. Katakan amin. Dengar baik-baik, saya ulangi sampai 3 kali. Pertumbuhan pribadi kita itu berdampak pada pertumbuhan gereja lokal di mana kita berada. Jangan salahkan gereja lokalnya, ini gereja lokalnya nggak bertumbuh, kita juga nggak bertumbuh. Artinya kita juga nggak bertumbuh. Gimana mungkin kita bertumbuh, ngaku diri bertumbuh, tapi gereja lokalnya nggak bertumbuh. Tapi kalau semua kita tiap pribadi bertumbuh, pastinya juga gereja lokalnya bertumbuh. Katakan amin. Bisa dipahami? Gak mungkin kita tumbuh sendirian, sementara teman-teman kita yang lain gak bertumbuh. Mestinya tumbuhnya sama-sama, artinya sama-sama bertumbuh, baru ini disebut gereja yang bertumbuh. Gereja Genpil itu gereja yang bertumbuh ya, karena kita masing-masing terima pertumbuhan. Artinya kita juga punya tanggung jawab bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh. Nah, pagi ini jadi session terakhir, pagi dan sore nanti Bapak berkhotbah. Yang pesan-pesan lebih merupakan yang di batin kita, bukan di luaran, bukan aktivitas luaran. Kemarin udah Bapak khotbah banyak yang luaran, sekarang yang tentang di batin kita. Katakan batin. Ya, kita awali pertama kali, gereja yang sehat dan bertumbuh itu, gereja itu tiap jemaat harus memiliki greget yang positif. Katakan greget yang positif. Nah, kita buka coba Mazmur 45 ayat yang ke-11. Kalau ada Alkitab di 11, ada juga ayat yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-45, ayat yang ke-11. Ya, tepat sekali. Mari kita sama-sama katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa bohong, tidak mungkin salah, sebab Alkitab adalah firman Allah. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Biarlah raja menjadi gairah. Nah, saya mulai dulu cerita nih. Ada seorang pemimpin bank mengeluhkan sulitnya menggerakkan anak buahnya untuk terlibat all out. Tahu all out Bapak Ibu? Tahu? All out tahu? All out itu artinya habis-habisan. Sungguhan kerjanya. Kalau jam kerja tuh jam 8 sampai jam 4 sore, kerja gitu. Nggak curi waktu, dolan sana dolan sini, pokoknya all out habis-habisan. Mana kerjaan masih sisa, dihajar lagi, masih sisa, dihajar lagi.
Nah ini seorang pemimpin bank cerita dan Bapak kutip. Seorang pemimpin bank mengeluhkan sulitnya menggerakkan anak buahnya untuk terlibat all out dalam program peningkatan servis pelayanan. Dilatih kan, Bapak Ibu yang suka pergi bank, gawai banknya bisa langsung berdiri. Kalau kita maju ke customer service, dia berdiri. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Itu dilatih Bapak Ibu. Dilatih. Dan kalau mereka ada yang komplain tidak disukai begitu, orang itu dipecat. Kemarin Bapak tuh dari kantornya Pak Obajat, mau keluar barang-barang, saya depan, Pak Obajat belakang, lagi Pak Anton. Berdiri stafnya, ngangguk begini. Udah kebentuk keren banget. Saya ketemu Bapak Ibu nyapa selamat pagi jarang. Sebatang pun pagi ini nggak ada yang nyapa saya selamat pagi. Pemimpinmu loh. Jadi itu kita tuh masih kurang punya gregetnya. Ya. Nah ini dikeluhkan pemimpin bank dalam soal peningkatan servisnya, bagaimana melayani, menyapa. Ternyata mereka ada yang iya, ada yang nggak iya. Ada yang setuju, udah bertindak, ada yang juga masih ragu-ragu, masih nunggu-nunggu. Lalu berbagai kegiatan diselenggarakan, diadakan, diusulkan, bikin begini, diupayakan begini, lakukan begini, diajak seminar, lalu tanggapan bawahannya ditanggapi dengan dingin dan bahkan dikomentari sinis. Wong waktu nues muli kok gak muli. Waktunya pulang kok, itu kebiasaan. Tidak serius nanggapi kerja, bahwa itu hidupnya, dia makan dari situ, dia digaji dari situ. Tapi nggak kepengen maju. Ternyata ini penyakit di mana-mana, bukan cuma di bank. Genpil juga begitu penyakitnya. Sulit diajak maju, nggak punya greget. Halo? Sebetulnya banyak dalih dalam pelayanan, banyak dalih nih, aku nggak bisa, aku begini, aku pagi nggak bisa, aku sore begini, aku begini. Itu bukannya karena nggak punya waktu, tidak punya greget. Itu dasarnya. Semua terasa sulit, terasa memberatkan, terlalu banyak bayar harganya, karena memang kita tidak punya greget. Mau diapain juga nggak bisa. Bapak Ibu kalau Bapak khotbah aja responnya jarang. Amin, jarang gitu kan. Coba tadi malam saya sama si Ibu Yonatan bisa khotbah gitu. Sedikit cuma Yonatan orang kembali. Wah, aminnya meledak. Sak gedung cuman kata-kata diulang-ulang aja. Bapak ada kata perasa positif, diem. Gimana nih? Ini angin apa? Atmosfer apa? Enggak ada gregetnya, dingin. Tukeran, Pak Obajak khotbah di sini juga pasti frustasi. Untung Bapak udah punya daya tahan. Tidak biasa gini loh. Jadi kalau pas sedikit masih di box gitu langsung amin, responnya, wah ini beda nih. Tambah semangat yang khotbahnya juga. Anda diem semua, harus diapain Bapak Ibu? Apa disundut? Gak bunyi sama sekali. Yang lama, yang baru sama aja. Udah dimuridkan lama juga, udah ngerti firman Tuhan, karepnya Bapak juga, iya sama, gak ada yang beda. Gregetnya gak ada. Lalu greget itu apa sih? Greget itu ada suatu keinginan yang kuat dan dalam. Hasrat, antusias, gairah, itu namanya greget. Amin. Bapak Ibu nggak punya keinginan baca firman Tuhan, terasa berat baca satu pasal aja. Berat. Tapi kalau kita antusias kepengen banget tahu firman Tuhan, enak. Doa juga begitu. Doa yang didasari nggak ada gregetnya, Anda bergairah berjam-jam berdoa tidak terasa lama. Tapi kalau hilang gregetnya, doa sebentarnya terasanya udah malam kok Bapak pendeta kata kita harus pulang, harus masak, itu kan jadi alasan. Nyawa gereja itu di gregetnya jemaat. Itu nyawanya gereja.
Gak ada nyawa kalau kayak gini, dingin, pasif, ngerti gak ngerti ya diem aja. Pandangan sih melotot ke arah saya, tapi ngerti apa gak ngerti dan no respon. Greget itu penting sekali. Katakan namanya Bapak Ibu. Gimana program kemarin Bapak kasih sambutan sedikit di tengah-tengah acara Umas kami sederhana. Kemarin acara Umas juga ngerayain ulang tahun gereja, tapi secara sederhana. Dan sangat menarik sekali. Bapak ada pesan yang ketiga, kita ngelarisi program kita, buy in. Kalau nggak ada greget sulit. Datang ke gereja tuh kayaknya hilang banyak uang jutaan, bahkan ratusan juta. Pada buat kita loh, bertumbuh imannya. Kenapa gereja lain bisa berbondong-bondong, sukacita, bahkan mengeluarkan uang, investasi yang banyak. Kita kok begitu pelit sekali sama Tuhan. Mau diberkati, tapi kita nggak berani bayar harganya. Gak bisa Bapak Ibu. Harus imbang antara saya bayar harga dan Tuhan juga nanti bertindak setelah saya bayar harga. Jangan duluan minta Tuhan berkati kita, tapi kita tunjukkan kita memberkati dia. Dia akan berkati kamu. Jangan tunggu kaya, sekarang waktunya. Saat ini apa adanya. Ya cuman punya hati dan tenaga, kasih hati dan tenaga. Punya keahlian bisa main musik, kasih itu. Bisa nyanyi, kasih itu. Tuhan akan gantikan dengan kelimpahan yang luar biasa. Kita nih lucu ya, mau kita kaya, diberkati, hebat, tapi gak berani sanggup bayar harga apa-apa. Pada dia sang sumber yang akan memberkati kita. Keliru Bapak Ibu, perbaiki lagi sikap kita. Keliru. Duluan kita tunjukkan bahwa saya mengasihimu Tuhan. Ini aku apa adanya, punya aku segini. Tuhan akan berikan nanti kelipat gandaan buat Anda. Ada amin? Ada amin? Multiplikasi itu terjadi dari Tuhan. Kelimpahan dari Tuhan. Bapak pernah kemarin di wanita kasih tunjuk misalkan kita ini bejana. Bejana segini. Isinya cuma 1/4, mau penuh, kerja keras segala macam, dan Anda udah kerja keras semuanya, dan gak penuh-penuh sampai hari ini. Tahu gak siapa yang akan buat itu jadi kelimpahan atau multiplikasi? Kelimpahan itu miliknya Tuhan. Dah lah, percaya, jangan dibantah lagi. Kelimpahan itu miliknya Tuhan. Anda nggak ngasih apa-apa sama dia, berharap ininya penuh, sampai luber begini, nggak mungkin, tuh mimpi. Mimpi. Tapi kalau kita berani investasi, berani bayar harganya, Anda juga akan lihat sendiri, mujizat keuangan akan terjadi. Ada amin? Ada amin? Dari sejak awal gereja ini berdiri, Bapak udah ajarkan itu. Udah diajarkan. Dan melihat bukti-bukti yang luar biasa. Kita nggak pernah kekurangan, dan orang-orang menyumbang juga tidak pernah jadi tidak makan lagi. Tapi yang semakin diberkati. Halo, kadang-kadang terpaksa Bapak sebutkan nama orang, sebenarnya tidak etis disebut nama orangnya. Yang dulu dipakai Tuhan menyumbang ke gereja ini, pabriknya sudah sangat puluhan. Awal saya pertama kali kenal cuma punya 7 pabrik. 120-an, punya rumah sakit, punya hotel, gak miskin kan? Amin? Gak miskin, semakin bertambah kaya. Tapi orang bisa begitu, kalau gak dijamah Tuhan emang gak bisa. Aku suruh kamu, suruh Anda, kasih uang sama gereja ini, belum tentu mau. Tapi di rogo Tuhan hatinya mesti mau. Kena gregetnya, nyumbang otomatis dengan sendiri memberikan pada Tuhan, itu luar biasa. Jadi apa yang perlu kita perbaiki lagi? Greget itu harus semakin meningkat-ningkat. Kita barusan ini bernostalgia. Banyak pujian-pujian awal saat gereja dimulai, termasuk terbang tinggi. Tapi Bapak merasakan itu, rohnya ada beda. Gregetnya nggak sama dengan saat awal kita memulai gereja ini. Benar apa benar? Benar apa benar?
Yang jujur pasti nggak ngerasakan apa-apa. Dingin semuanya. Di pujiannya, di musiknya, dingin semuanya. Beda dulu lebih sedikit, lebih sederhana. Tapi gairah kita itu menyala, terbakar-bakar men. Dan membuat suasana kayak KAR. Setiap kali lagu ini nyanyikan, kita langsung ingat gimana Tuhan menuntun kita kayak umat dari keluar dari Mesir sampai masuk ke Kanaan. Kok sekarang datar-datar aja ya? Memang sih banyak orang-orang baru yang dulu nggak ngalamin. Tapi mestinya gregat itu kan akan nular. Saya punya gregat, Anda punya gregat, ketularan kata tangga kanan kiri dan semua kita akan terbakar. Nah itu salah satu gregat itu yang perlu kita bangkitkan, dipertahankan lebih lagi. Amin. Saya cemburu tadi malam dengarkan khotbah Pak Yonatan. Bukan soal bangga bagus khotbahnya, itu relatif lah ya. Temanya apa kadang-kadang cocok sama kita, kadang enggak. Tapi respon jemaatnya itu loh Bapak Ibu. Waduh kalau tempatku kayak gitu ya. Dikit hanya bukan kata-kata yang frasa penting kok. Kembali, amin, yes tepuk tangan semua. Gila jemaat bisa begitu ya. Ada enggak begitu? Coba Anda begitu. Minggu depan gedenya penuh loh. Buktikan, kita coba mulai dulu aja gitu, gairah. Apalagi ketika Anda bermasalah hatinya udah nggak pantas kelihatan sebagai jemaat yang bagus. Berdiri, tapi lesu, kayak ngelamun. Apa ini kualitas seorang hamba Tuhan, jemaat Tuhan? Gak punya greget. Jadi greget itu penting sekali. Dan Allah menilai itu. Ketika kita udah mulai dan diangkat foto, dalam nama Yesus kami buka ibadah ini, dia nonton, dia menyaksikan siapa yang panas rohnya. Bapak pernah kasih ilustrasi kan? Tuhan juga pasang termometer di tiap gereja. Lalu ada malaikat laporan. Berapa di Genpil suhunya? 25 standar. Berapa gereja sana? 27 standar. Yang lain 20 tambah dingin lagi. Tiba-tiba suatu hari ada laporan, salah satu malaikat lapor sama Gusti Yesus. Tuhan, nih gereja nih tiba-tiba bangkit 60 derajat, panas sekali. Dengar kan? Panas sekali. Yesus datang yang ngelirik gak? Ngelirik, kayak apa sih panasnya? Iya benar, gak ada jemaat yang ngantuk dengar firman Tuhan. Semua antusias, semua rohnya menyala, semua rohnya respon, itu maksud Bapak. Lagi manusia aja senang begitu, lihat yang begitu, apalagi Tuhan yang memang disembah. Hari ini kita ada di sini karena urusan dengan Dia. Lah Dia gak ngerasakan apa-apa, dingin, standar. Keroncongnya juga dingin, salah-salah lagi nyanyinya segala. Dia seperti tidak ingin kualitas seperti apa? Kita kayak nyanyi seperti Jacqueline Seloso gak gitu. Tapi roh itu, greget itu dia kepengen. Anda pernah merasakan muda kan? Kayak bapak sama ibu juga pernah muda. Pasti dalam seminggu ada waktu kepengen ketemu, ada greget gitu. Halo? Awal pernikahan pengen disapa yang bagus. Pak, Mas, atau kalau Pesi Lukas, saya. Nanti acaranya apa? Dan jawab dengan manis. Tapi lama-lama kan kita berubah juga sebagai suami istri. Biasa. Pulang jam berapa? Kayak nggak tahu aja, kan biasa. Greget tuh beda kan? Jawaban juga nggak enak, sikapnya nggak enak. Seperti suami merasakan sikap tidak enak istrinya, Tuhan juga begitu sama kita, istri rohaninya. Hello. Jadi merasa bangga kita sibuk, segala macam. Lu nggak punya greget. Nggak bisa datang tuh nggak punya greget, nggak ada waktu tuh nggak punya greget, nggak ada lah, cuman basa-basi. Boleh Anda sukses studinya, boleh Anda sukses ininya, bisnisnya boleh sukses. Karirnya bisa sukses, tapi soal greget, soal bicara berbeda.
Ada amin? Ada amin? Ada amin? Cara jawab ada amin tuh beda Bapak Ibu. Bapak kota tempat lain beda. Ini jemaat saya sendiri loh. Udah berkali-kali Bapak teriakan begitu, terus itu udah jadi sesuatu yang laten. Kalau nggak ada niat diri berubah, coba sendiri ada orang yang teriak, amin gitu, nggak apa-apa, ada lain sendiri, biar yang lain ikut. Amin. Amin. Biasakan gitu loh Bapak Ibu. Nah jangan kebiasaan dia latihan dingin gitu, biar panas terus. Tuhan lagi mencari gereja yang panas, yang punya greget, yang punya api, yang membara. Ada men? Bukankah iman juga tumbuh tuh timbul tuh dari greget juga? Saya yakin nih bisa. Saya yakin sama Tuhan. Tuhan pasti tolong saya. Itu kan greget namanya. Benar, serius. Kita bisa lewati masa sulit ini. Bisa, aku yakin. Tuhan tuh bisa semuanya. Itu greget tuh Bapak Ibu. Nah sama ketika Anda juga malas jawab-jawab gitu, kayak orang gak punya greget tadi. Misalkan suaminya tanya gini, yakin mah kita bisa lewati masa-masa sulit kita nih? Ya insya Allah. Udah beda kan? Mama yakin baca firman Tuhan, tidak ada yang mustahil begitu. Itu kan sesuatu roh tuh, betul nggak? Ke suami langsung ada dampaknya, ada impactnya. Dia langsung punya keyakinan baru dari bangkit ke suaminya. Segitu juga kita. Ketika Anda mengamenkan kata-kata penting, Bapak Gembala katakan, amin, itu nular kanan kirinya. Suatu keyakinan baru sedang. Jadi bukan Anda sopan itu baik, bukan. Sopan tapi dingin buat apa? Emang dasar nggak ada imannya. Tunjukkan, bukan sopan, tapi iman yang dinyatakan. Greget ilahi itu semakin dinyatakan, dibukakan. Halo? Kita kadang-kadang terlalu sopan, ya berdoa juga terlalu sopan, sampai nggak ada komat pamit, nggak ada bahasanya. Jadi persoalan SDM itu ada di mana-mana, termasuk di gereja. Tempat kerja jangan ditanya lagi. Orang malas ya udah segudang. Komitmen kerja jam 8, datang setengah 9, banyak alasan segudang. Tadi begini, tadi begono, dan sebagai macam. Plan Tuhan juga itu banyak alasannya. Semuanya sumbernya satu, tidak ada greget yang positif. Halo, amin. Lalu tanpa greget tadi itu ibarat manusia tanpa kepribadian. Seperti tulang dan daging tanpa nyawa dan jiwa. Maka Bapak katakan tadi, greget itu adalah roh, jiwa, nyawa gereja. Halo? Wah jemaat itu semangat banget ya. Artinya ini ada kehidupan, ada nyawa gereja ini. Diumumkan, bahkan enggak perlu diumumkan, Anda udah tahu. Wow itu adalah minggu kedua, Kamis kedua. Tidak usah umumkan, para pria kumpul banyak di lapangan sana. Mau main futsal. Wanita sini jadi pendukung pendoa syafaat. Langsung terasa satu hal, gregetnya, nyawanya ada. Ini gereja ada nyawanya. Amin. Jadi jangan salahkan dulu pengurus gereja, Bapak Gembala, gimana sih semakin sedikit yang beribadah, semakin begini. Anda juga bukan penyumbang nyawa. Ikut-ikutan juga, malas datang, malas hadir, gak berani bayar harganya. Lalu, kadang-kadang ada yang melu kemalaman pulangnya. Ya malam, Anda juga datangnya malam kok. Mulai 6:30, datang ada yang jam 7 nyicin, itu masih merasa kemalaman juga. Gimana ya gereja-gereja kayak di Nigeria itu Bapak Ibu? Ibadahnya 1 malam. Selesai jam 2, orang gak pada ngantuk semuanya. Rombongan dari Indonesia tuh Bapak semuanya merah-merah matanya. Beliau mesti segar-segar. Gerejanya 3 kilo kali 3 kilometer. Apa intinya? Gregetnya, rohnya tuh, nyawanya tuh memang membara. Itu kunci. Jadi kita ingin tahun depan, ulang tahun yang ke-20, gereja yang tidak sama lagi seperti ini. Yang tidak datang juga nggak ada lagi.
akan penuh sampai ke balkon tiap kali ibadah. Tunjukkan nyawa gereja itu di greget itu. Punya greget, punya antusias. Jangan ada lagi yang datang terlambat-terlambat, pamit-pamit. Pamit sama Tuhan, jangan sama saya. Yang punya gereja Tuhan kok, Pak pamit, Pak pamit, Pak pamit. Saya enggak gaji Anda kok. Pamit sama Tuhan. Lihat besok akan terjadi perubahan yang luar biasa. Dari gregetnya aja pasti berbeda. Luar biasa. Sanggup Genpil? Sanggup Genpil? Amin segini, masih segini terus coba. Coba berubah sedikit. Sanggup Genpil? Sanggup Genpil? Ini kan yang amin udah tinggi ya. Bisa enggak 2 kali ini kerasnya lagi ya? Dapat tanya lagi ya. Sanggup Genpil? Baru sama tadi. 2 kalinya ini ya. Sanggup Genpil? Agak lain. Sanggup Genpil? Amin. Gitu yang keras sama ya. 2, 3. Sanggup? Gitu. Tiap kali itu begitu responnya. Nyawanya tuh ada. Halo? Sikapnya juga sikap yang bagus. Bukan sikap tunduk ini. Semi ngantuk. Sambil sembunyi-sembunyikan. Anda pakai kacamata itu supaya Bapak nggak lihat. Aku lihat siapa yang tidur dari tadi. Sebelah mana. Kan Bapak di atas posisinya. Yang nunduk-nunduk, gak karuan. Malu mungkin kena sindir atau segala macam. Kelihatan wajah Anda. Kita tuh punya body language, bahasa tubuh yang tidak bisa dipungkiri. Katakan apa? Begitu Anda kena, Anda akan malu, ada malunya. Yo shame. Tunduk. Ya, itu tunduk yang paling halus, yang paling bagus. Shame. Aku nih kena. Tapi bila itu bukan Anda, no, that's not me. Saya orang paling bergairah. Kalau Bapak nggak menggairahkan diri sendiri, udah layu dari dulu juga di sini. Anda pernah lihat Bapak nggak ada semangatnya? Tidak pernah. Semangat terus. Katakan amin. Saya bukanlah seorang yang figur sempurna. Tapi lumayanlah untuk jadi teladan bagi Anda semuanya. Tiru aja kayak gitu Bapak tuh. Dari sikapnya memberi, kesetiaannya, ibadahnya, tanggung jawabnya, dan sebagainya. Kalau saya sekedar cari uang dan enggak tanggung jawab, undangan khotbah tuh banyak. Betul, dan saya bisa cari-cari kok. Dengan jabatan Bapak segala macam. Tapi Anda lihat kan setia ada sini tuh. Mikir setengah mati waktu mau Bapak tinggalkan minggu lalu. Didesain khotbahnya kayak gini. Dirancang seterusnya supaya Anda tetap dapat makanan rohani. Sebagai bentuk tanggung jawab. Gak usah cuma ditinggal gitu aja. Didesain ibadahnya. Gini. Dilatih, dirapatkan bolak-balik. Sampai Anda menikmati itu semuanya. Tetap perancangan Bapak tuh dibalik itu semua. Yang kedua, sikap. Kalau tadi apa? Greget rohani. Yang kedua sikap. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Udah? Ya, kita akan baca sama-sama. 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak mau tanya dulu, paling sederhana aja nih. 7 kali orang benar jatuh, dia apa? Bangkit kembali. Apa maksud Bapak itu? Bicara kesaktian, enggak putus asa. Tidak putus asa itu sikap. Halo? Jadi gini, sikap itu ada suatu respon pribadi saya nih atas sesuatu peristiwa, kejadian, orang, dan saya tergantung saya menyikapinya. Mau dibawa ke arah sakit hati, halo? Dibawa sebagai suatu pelajaran, ya jadi pelajaran. Dibawa sebagai suatu teguran, jadi teguran.
tergantung saya, sikap saya. Halo, paham nggak? Koreksi-koreksi Bapak tadi, kalau dia dikatakan sakit hati. Anda milih, itu sikap Anda. Tapi kalau Anda benar Bapak itu koreksi buat saya. Jadinya apa? Teguran koreksi yang memotivasi. Halo? Sikap itu menentukan. Sejarah gagal dan berhasilnya orang tergantung sikap. Boleh dibawa panas hati, nabok orang atau segala macam, Anda urusan sama polisi. Semua tergantung sikap kita. Gereja ini enak apa enggak enak? Tergantung sikap kita. Halo? Saya, bukan orang lain penentunya. Ini Bapak lagi sakit gigi nih, sakit gigi kasih tahu orang. Kalau minum dingin, langsung terasa sakit banget. Makan kemarin agak semi-semi tersiksa di sendang senior kemarin. Dicari-cari ke kanan, ada pecahan yang ke kanan, ke kiri, sakit lagi. Ke kanan lagi, ke kiri lagi, pecah lagi, sakit lagi. Walaupun cuma nasi kan enteng ya. Ayam Bapak nggak berani menyentuh, sakit masih gigi saya. Anda tahu masalahnya? Gigi saya yang bermasalah. Di dalam saya, bukan yang saya masukkan ke dalam makanan mulut saya. Bukan makanan jadi penyebabnya, tapi gigikulah yang bermasalah. Maka saya harus bangun sikap. Jadi mungkin Anda yang bermasalah, nggak betah di sini. Bukan gereja ini, dia baik-baik aja kok. Pak pendeta ngajarkan firman Tuhan. Anda nyanyi dengan baik, musik dengan setia, merayani. Pak Sri ini juga pemain di mana-mana. Beliau dengan murah hati mau bantu kita. Belum tentu salah yang orang lain. Gigi saya yang bermasalah, jadikan saya nggak menikmati makanan. Mari ada tawarkan, Pak itu ada jambu kristal, mau nggak? Aduh mikir, terkena gigi saya gimana ya? Sedikit aja masuk gigi saya jadi masalah. Tapi dia belikan cooling vibe buat Bapak tuh. Ini Pak pakai ini, saya coba dulu, nggak masalah. Jadi kayak orang sakit gigi, gitu juga kita nih. Hatimu yang bermasalah, bukan gereja ini. Bukan pengajarannya. Kamu bermasalah keluar rumah juga malas, enggan, maunya nyaman, di kamar, tidur-tiduran, dengarkan YouTube. Bukan gerejanya. Artinya sikap kita perlu diperbaiki dulu. Bukan ini akibat orang lain. Tapi itu Bapak Ibu katakan, sikap itu merupakan faktor penentu kemenangan atau kekalahan. Menang dan kalah seorang itu ditentukan oleh sikap-sikapnya. Sikap seorang pemenang yang bisa mengabaikan semua masalah yang ada pada dia, terjadi pada diri dia. Tidak senangin orang tapi maju terus. Dihambat tapi terus merambat, disepelekan tapi terus bangkit, itu kan sikap namanya. Halo. Jadi yang paling membedakan suatu keberhasilan, yang paling berani, ini berhasil, ini kurang berhasil, ini berhasil, ini kurang berhasil, adalah sikap. Ketika orang itu berhasil, akui dia sikapnya lebih bagus dari Anda. Saya keok, saya kalah. Kalau sanjung, dipuji-puji, alam-alam gitu Anda oke. Tapi ada sesuatu kritik, Anda berhenti di situ. Ini kan sikap perlu dievaluasi. Kenapa saya begini? Saya cuma terima disanjung. Tapi bila saya dikritik, saya nggak siap. Mukanya, ulatnya kelihatan banget orang yang nggak setuju, nggak sejahtera. Kelihatan. Oh ini sikapnya buruk nih orang ini. Cuma mau di alam-alam aja, dipuji-puji aja. Tapi bila suatu kritik dilancarkan, dia tidak siap menerimanya. Itu namanya sikap. Selain greget tadi, kita juga perlu membangun sikap yang positif. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Orang jenius seringkali kalah dengan orang tekun. Ya.
Jenius tuh seringkali kalah. Otak jenius tapi gampang bosan, gampang berhenti belajar, dan sebagainya. Halo? Amin? Bahkan turun lagi kan? Amin? Amin? Ini jelas pelajaran paling penting nih, diingat nih. Bapak gak mau begitu, kata itu gregetnya. Nyawanya gereja kurang, untung masih hidup. Coba kalau nggak hidup gimana? Istilah kita terima oksigen yang terbatas-batas loh, dikit. Anda ada suatu ketinggian, kayak kita kemarin di Bromo tuh, dingin sekali begitu kan, oksigennya tipis. Kalau kita sekarang ini bisa hidup 100%, itu mungkin 80. Makin tinggi lagi 60, makin tinggi lagi 40%, berjuang. Nyimpen nafas sama buangnya. Karena risiko, kalau nggak bisa nafas, bisa mati kita, bisa pingsan. Itu Bu Yuni kemarin pingsan ya, hampir pingsan, semaput. Ya, karena tinggi sekali, ya, oksigennya tuh sedikit kan, dan makin kurang. Nah, jadi kalau kita gereja itu ada nyawanya, harusnya kita orang yang bebas bernafas. Amin. Ini kan kayak orang nggak ada napasnya, sedikit banget napasnya. Amin. Amin. Ada suntikan nggak sih? Suntik satu-satu loh. Apa? Biar Anda berubah tuh disuntik satu-satu loh. Ya, bisa langsung amin gitu, dia teriak begitu ya. Lalu apa arti sikap? Bapak udah tadi kejangan. Sikap adalah kecenderungan. Katakan kecenderungan. Kecenderungan ke arah mana kita merespon. Responnya nggak baik itu sikap. Responnya baik itu sikap juga. Responnya manis itu sikap juga. Jadi sikap yang mana yang akan kita pilih tergantung Anda cenderung ke arah yang mana. Ada amin saudaraku? Iya. Nah itu mulai bagus. Dikit lah nih, dapat nilai 3 lah. Jangan pernah ingin tinggalkan tempat ini. Yang sekarang kita ibadah. Kenapa? Kalau apapun yang terjadi, bertahan gak apa-apa. Percayalah, rumput hijau itu ada di tempat Anda sekarang ini. Belum tentu pindah ke tempat lain lebih sejahtera, lebih baik. Belum tentu, ya. Anda memiliki tempat terbaik, keluarga terbaik, gereja terbaik, bapak gembala terbaik, sahabat terbaik, saudara terbaik, uangnya juga paling baik. Kok malas nggak main kan? Bapak udah bilang amin, uang terbaik loh. Langsung merasa ya nggak punya uang ya. Uangnya baik loh. Semua terbaik. Tapi seringkali kita diuji. Sikap-sikap kita diuji, dites. Rasa-rasanya pengen meninggalkan tempat ini karena suatu masalah. Seringkali orang pergi bukan karena memang harus pergi, pamit. Pak, saya dipindah tugaskan Pak, di mana sekarang? Saya ke Kalimantan. Oh iya, kamu diberkati. Saya Bapak doa, itu jelas alasan kepindahannya. Tapi cuma karena emosi sesaat, marah tidak ada perlakuan yang baik. Duh Bapak gembala manis sama saya, sekarang kok berubah? Itu ujian. Sikap tetap bertahan. Halo. 1000 orang pengen Bapak pindah di sini. Tapi Tuhan katakan, saya tidak akan pindah. Tidak akan pernah berhasil Bapak. Tapi saya pribadi pengen pindah dari sini. Tapi Tuhan katakan di sini tidak akan berhasil juga untuk pindah. Ingat kedaulatan Tuhan. Kalau Dia tidak bicara, jika Dia tidak menyatakannya, kita jangan coba-coba main sikap sendiri. Dengarkan apa kata Tuhan. Loh kita masuk ini juga karena Tuhan kan. Dia tunjukkan ini, bukakan pintunya, Anda masuk, Anda tidak lemparin batu, dia dilempar batu, sambut dengan baik, dijadikan singa, jadikan ini segala macam. Berarti baik gereja ini. Suatu waktu Anda kena masalah itu Anda, bukan gereja ini. Jadi rasanya pahit lihat semua orang lain.
malu SM. Siapa yang salah? Sikap yang salah. Betul apa betul? Tetangga kanan kiri nggak ganggu apa-apa kok, nggak hambat Anda, nggak bilang Anda apa-apa, nggak komentar apa-apa. Tapi sikap saya. Nah, ini salah satu gimana supaya kita jadi gereja yang kuat, yang perlu diperbaiki sikap kita. Responilah semuanya secara positif. Teguran, koreksi, himbauan, motivasi, dorongan positif. Karena dasarnya orang gak ganggu Anda. Kalau jelas-jelas itu gangguan, begini datang. Si Cocomeo, Pak, kayak Bapak gak cocok ibadah sini, pindah ke tempat lain aja ya. Itu baru mungkin dipertimbangkan. Kok jadi gak senang ya? Ada alasan apa? Tapi kalau ada juga memperbaiki dirinya, kan juga bisa gak jadi pindah juga. Pak, sebutkan saya salahnya di mana? Apa kelemahan saya? Bapak katakan 1, 2, 3, 4, saya janji saya akan berubahnya. Bapak tolong evaluasi, saya cinta jemaat sini. Pindah enggak? Enggak pindah. Semua tergantung sikap. Terakhir, Musa mengutus ada 10 orang pengintai. Pergi melihat ke apa Yeriko itu. Kanaan itu seperti apa. Dan mereka berangkat ke sana. Mereka memotong buah anggur yang tinggi segi manusia. Katanya itu dipikul 2 orang baru bisa terangkat. Digandar oleh 2 orang. Berarti kan anggur itu satu tanda yang raksasa ya, gede ya, setinggi manusia, setinggi saya gini. Sampai yang mikul perlu manusia dewasa. Berarti itu apa? Gambaran subur tandanya. Luar biasa. Berita disampaikan oleh kepada orang Israel, mereka senang semuanya. Oh, kita akan dapat negeri yang kaya ya. Lalu datang 8 orang. Stop, jangan senang dulu. Negeri itu dijaga oleh orang-orang Kanaan. Ada orang-orang besar tingginya 3 meter sana. Bagaikan raksasa dan kita bagaikan belalang. Boleh? 8 orang ini punya sikap. Stop perang lawan mereka, kita enggak akan menang. Datang 2 orang, Yosua bin Kaleb sama Yosua bin Nun. Tunggu dulu saudara-saudaraku semuanya. Itu memang benar negeri itu dijaga oleh orang besar, orang-orang raksasa. Tapi kita harus percaya pada Tuhan Yahweh. Jika dia berkata itu negeri akan diberikan pada kita, pasti jadi milik kita. Ada 2 pendapat. Diuji, kita cenderungnya ke arah mana. Setiap hari hidup kita kayak begitu. Anak kamu bisa masuk kuliah? Iya ya, saya cuma jualan begini di pasar, pegawai kecil. Anda kayak nanti orang Israel yang 8 orang tadi. Imanmu kecil. Nah, kalau besok kamu lulus SMA, cari kerja aja ya. Jadi pegawai luwes. Hapus mimpimu jadi sarjana, jadi insinyur. Gak bisa. Itu sikap gak? Sikap. Belum perang udah kalah duluan. Kalau yang sikapnya kayak Yosua sama Kaleb, kayak gimana? Maju nak, belajar nak. Tuhan bisa bela kamu pasti bisa. Ada anak orang yang nggak pakai bimbingan tes, nggak pakai apa-apa, masuk ke negeri. Iman dan sikap itu menentukan masa depan kita. Jadi bagaimana genpil ke depannya tergantung sikap kita. Oh, di gereja yang baik, gereja yang berdasarkan firman Tuhan, ngajar juga firman Tuhan, dan dibangun semua jemaatnya. Aku mau turut membangun di sini, kan gitu harusnya. Itu sikap. Gereja ini sepi, jemaatnya nggak terlalu banyak. Aku cari yang lebih banyak lagi, dan Anda pindah dengan alasan tidak jelas. Sikap juga nggak? Sikap. Sama seperti keberhasilan tadi, seorang orang tua yang anaknya berhasil keterima di perguruan tinggi dan sebagainya, sama yang enggak. Atas dasar sikap.
Hello. Amin. Belum mah, turun lagi. Amin. Gitu, tiap kali itu aminnya keras begitu loh. Perlu nggak kita perbaiki sikap kita? Perlu. Orang latihan keroncong sedikit, malas-malasan, maju terus. Sikap. Besok kalau dia besar, Anda harus diaudisi jadi pemain keroncong. Sekarang nggak pakai audisi, jadi singer melebu langsung nyanyi besoknya. Gereja kayak keluarga Allah, ngantri, belum tentu lulus lagi, pakai les vokal lagi. Lah teman saya ada guru les vokal, kenapa muridnya ada yang tanya mau ngapain, mau jadi singer di mana? Keluarga Allah. Sampai segitunya. Sekarang Anda masih bebas masuk tuh melanggang ke sini, langsung naik panggung. Orangnya baik, udah ini segala macam. Tapi kan kalau besok-besok udah datang orang-orang luar biasa, kita juga tahu diri bukan? Akan diganting orang-orang lebih hebat lagi. Halo, amin. Bapak sebagai pendeta, ada junior Bapak, lebih diurapi, lebih pinter, lebih mampu, uang lebih banyak, mengasihi jemaat Tuhan. Ya saya mundur. Saya bimbing kamu aja, kamu saya siapkan jadi gembala di sini. Kan gitu Bapak Ibu. Dan gak perlu sakit hati, udah waktunya. Saya mundur, secara terhormat. Disiapkan dulu pemimpinnya, yang pengganti saya harus lebih hebat dari saya. Amin. Jangan punya masalah, harus lebih hebat. Dukungan keluarganya juga terjadi, anak-anak juga terjadi semuanya, bagus-bagus semuanya. Mereka mendukung bapaknya. Dah saya bilang, kamu siapin, saya usulkan, habiskan jadi gembala sini. Gitu Bapak Ibu. Sikap. Jadi saya akhiri ini, tidak ada satu apapun yang merupakan kemenangan, kekalahan. Tiba-tiba menang, tiba-tiba kalah. Kalau bukan dilatar belakangi oleh sikap kita. Ada amin. Ini terasa jauh nggak gereja ini? Jauh nggak? Sikap lagi. Jauh dekatnya tergantung sikap. Aku cinta sama gereja ini nggak ada yang jauh. Manusia luar kota tidak ada. Dina, Heru, Pak Nono, Bu Nono, Sukoharjo, Dina juga gitu. Nyebrang kabupaten masuk kalau. Tapi mereka fine-fine aja, nggak ada masalah apa-apa. Itu kan sikap. Ada amin. Jadi bisa orang membesarkan masalah-masalah yang kecil jadi besar, persoalkan karena sikap. Tapi ada orang juga masalah udah besar dianggap nggak ada, sikap juga. Tinggal kita milih sikap kita yang bagaimana. Semoga Genpilnya ke depan lebih bagus lagi. Saya ingin khusus doakan pagi ini untuk komitmen kita. Pertama, kita komitmen terus pada Tuhan, keselamatan kita. Kedua, komitmen kita dengan gereja lokal. Dan kita komitmen dengan pelayanan kita. 3 komitmen yang kita pagi ini bangun. Dan saya akan tolong Bapak Ibu dalam doa. Komitmen keselamatan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya. Yang kedua, Genpil selama-lamanya. Yang ketiga, melayani. Tadi pos manapun terserah Tuhan, tapi aku ini hidupku jadi kesempatan untuk melayani Tuhan. Bagi yang mau doakan, boleh angkat tangan sini, Bapak akan doakan. Ya, terserah, tidak saya harapkan semuanya. Yang angkat tangan kanannya melebihi kepalanya, saya akan doakan. Yang pagi ini ambil komitmen, Tuhan tangan-tangan terangkat ke atas. Mereka menyatakan komitmennya pagi ini. Untuk terus mengasihi Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus keselamatanku dan tidak ada yang lainnya. Tuhan tolong kami supaya iman kami tetap teguh apapun rintangannya, tantangannya. Sikap kami terus memilih cenderung pada Yesus dan tidak pada yang lain. Yang kedua, gereja lokal generasi pilihan. Tuhan tolong kami tetap setia bergereja tempat ini dan bertumbuh di sini
dan dibangun di sini. Dan kami akan merasakan kebangunan rohani yang Tuhan bangun lewat gereja di sini. Yang ketiga, kami komitmen angkat tangan untuk terlibat dalam pelayanan. Apapun yang Tuhan percayakan pada kami, ajar kami siap menerimanya dan libatkan kami Tuhan untuk melayani. Sebagai seorang penerima tamu, aser, diaken, atau apa saja, kami mau terlibat. Tuhan mampukan setiap pribadi angkat tangannya ke atas, supaya kami mengemban tugas baru-Mu. Dipilih Tuhan untuk melayani, dipilih Tuhan untuk jadi alat dalam tangan Tuhan, untuk jadi kemenangan bagi gerejanya. Sekarang kami terima berkat-Mu, kami pulang dan bawa berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati-Mu dan memelihara hidup-Mu, dan Dia memberikan engkau banyak kebaikan-kebaikan. Tuhan juga kiranya membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya dan diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati dan selamat pulang.